Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Dwi Amanda dari kelas 2A6 D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Saya akan memaparkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Arti lambang sila pertama: bintang melambangkan cahaya, 5 sudut bintang melambangkan dasar negara yang 5 dan tujuannya. Latar belakang hitam melambangkan warna asli atau warna alam. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa Tunggal yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan di antara makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang berkaitan dengan sila ini ialah manusia. Sebagai Maha Pencipta, kekuasaan Tuhan tidaklah terbatas, sedangkan selainnya adalah terbatas. Dalam memahami dan mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa, tak dapat dikotak-katikan dengan keempat sila lainnya, karena hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang membentuk persatuan mendirikan negara dan persatuan manusia dalam suatu wilayah disebut rakyat, dan yang ingin mewujudkan suatu tujuan bersama, yaitu keadilan dalam suatu persekutuan hidup masyarakat negara. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pancasila adalah ideologi yang sangat baik untuk diterapkan di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan bahasa, karena Pancasila mengakui adanya pluralitas. Dengan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, jika melaksanakannya dengan baik, maka perwujudan untuk menuju negara yang aman dan sejahtera pasti akan terwujud. Dalam memahami sila ketuhanan yang Maha Esa, tak dapat dipisahkan dari keempat sila lainnya. Sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia mengenal dan memiliki loyalitas akan penciptanya, Tuhan yang Maha Esa. Kehadiran sila ini menyatakan warga-warganya yang taat beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran sesuai agama mereka masing-masing. Tanpa adanya sila pertama, Indonesia dapat menjadi negara yang kacau. Contoh kasus sila pertama: keyakinan warga Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam Ahmad mendapat status kenabian merupakan persoalan kunci yang memicu kontroversi dengan umat Islam mainstream, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara muslim di dunia. Selain itu, hasil pengalaman spiritual Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian dikompilasi oleh pengikutnya dalam buku Tazkirah diposisikan sebagai kitab suci. Dalam rapat kerja nasional 4-6 November 2007, Majelis Ulama Indonesia menetapkan 10 kriteria aliran sesat. Salah satunya adalah mengingkari salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Juga apabila ada yang melecehkan dan atau merendahkan Nabi dan Rasul. Selain mengaku sebagai Rasul, beberapa paham Ahmadiyah juga dianggap sesat. Ditinjau dari Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, kasus Ahmadiyah merupakan suatu pelanggaran, karena Pancasila mengajarkan kebebasan memeluk agama dan keyakinan masing-masing, bukan kebebasan mengubah ajaran suatu agama, yang dalam hal ini agama Islam. Hubungan sila pertama dengan sila-sila lainnya. Yang pertama, sila pertama dan sila kedua. Ketuhanan yang Maha Esa mengatakan bahwa setiap negara harus memiliki kepercayaan dan menghargai keyakinan masyarakat lainnya. Menghargai keyakinan masyarakat lain juga akan terwujud jika kita sanggup melaksanakan sikap adil bagi sesama kita yang memiliki perbedaan kepercayaan. Kedua, sila pertama dan sila ketiga. Ketuhanan yang Maha Esa juga memiliki nilai kesatuan atas perbedaan agama-agama di Indonesia. Persatuan Indonesia juga merupakan wujud adanya sikap saling menghargai keyakinan yang berbeda di tengah masyarakat. Yang ketiga, sila pertama dan sila keempat. Dalam pembuatan peraturan perundang-perundangan yang berlandaskan ketuhanan, pemerintah juga harus memperhatikan musyawarah sebagai cara mencapai mufakat. Tidak boleh landasan atau etik agama apapun yang dilanggar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, sila pertama dan sila kelima. Adanya kebebasan untuk beribadah menghasilkan keadilan yang akan dirasakan bagi warga negaranya. Jika warga negara Indonesia memaksakan suatu keyakinan, maka masyarakat akan mengeluhkan keadilan. Kesimpulan: penistaan agama bisa membuat perpecahan dalam suatu kelompok sosial karena menyangkut dimensi keyakinan batin orang atau kelompok terhadap agama yang dianutnya. Seperti diatur dalam pasal 156 A KUHP, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pembahasan mengenai sila pertama dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.